Mengapa kita sulit melupakan masa lalu? Pernahkah kita berharap andai saja kenangan itu tidak pernah datang lagi? Tetapi justru ketika kita sedang sendiri, sedang berdoa atau mendengar sebuah lagu, kenangan itu kembali hadir. Sebagian kenangan membuat kita tersenyum, sebagian lainnya menghadirkan air mata. Saya sangat memahami perasaan itu, karena beberapa waktu yang lalu saya sendiri kehilangan putra kedua. Saya kehilangan orang yang kita kasihi, meninggalkan ruang kosong yang tidak pernah bisa dijelaskan dengan kata-kata. Peristiwa itu membuat saya bertanya, mengapa otak terus mengingat orang yang sudah tidak bersama lagi? Apakah kita akan terus hidup bersama kesedihan? Ataukah Tuhan menciptakan otak kita dengan kemampuan untuk tetap mengingat namun perlahan belajar untuk melanjutkan kehidupan? Mari kita memahaminya bersama. Masa lalu adalah bagian dari perjalanan setiap manusia. Ada kenangan tentang keberhasilan, kenangan tentang keluarga, ada pula kenangan tentang kehilangan yang sering membuat kita bertanya, bukanlah mengapa kita pernah mengalami semuanya, tetapi mengapa kenangan itu masih begitu jelas? Jawabannya sederhana. Otak menyimpan pengalaman yang dianggap sangat berarti. Semakin besar kasih sayang yang pernah kita rasakan, semakin kuat pula jejak kenangan yang tersimpan. Karena itu mengingat seseorang yang kita cintai bukanlah tanda kelemahan. Itu adalah bukti bahwa orang tersebut pernah memiliki tempat yang sangat khusus, yang sangat berarti dalam hidup kita. Apa yang terjadi di otak kita? Ketika kita mengalami kehilangan, otak bekerja dengan sangat kompleks. Bagian otak yang mengatur emosi membantu kita merasakan cinta, rindu, sedih, bahkan harapan. Semua pengalaman itu kemudian disimpan sebagai memori. Itulah sebabnya wajah, suara, bahkan kebiasaan orang yang kita kasihi masih terasa begitu dekat dalam ingatan. Otak sebenarnya tidak sedang menyiksa kita. Otak sedang mempertahankan hubungan yang pernah sangat bermakna. Namun seiring waktu, otak juga memiliki kemampuan luar biasa untuk beradaptasi. Bukan dengan menghapus kenangan, melainkan dengan membantu kita hidup berdampingan dengan kenangan itu. Mengapa kenangan itu tiba-tiba muncul? Pernahkah kita melihat sebuah tempat, mendengar sebuah lagu, atau mencium aroma tertentu? Lalu tiba-tiba seseorang yang sudah lama tidak bersama kita hadir kembali dalam pikiran. Hal itu terjadi karena otak kita menghubungkan pengalaman hari ini dengan memori yang telah lama tersimpan. Kenangan memang bisa datang tanpa diundang. Namun ada satu hal yang perlu kita ingat. Kenangan tidak selalu berarti kita harus kembali tenggelam dalam kesedihan. Kenangan juga bisa menjadi ungkapan kasih yang pernah Tuhan izinkan hadir dalam kehidupan kita. Bisakah kita pulih? Jawabannya adalah pulih bukan berarti melupakan. Pulih bukan berarti berhenti mengasihi. Pulih berarti belajar menjalani kehidupan dengan hati yang perlahan menjadi lebih kuat. Ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa otak memiliki kemampuan untuk terus belajar dan beradaptasi. Sedangkan iman mengajarkan kita bahwa pengharapan selalu tersedia, bahkan ketika hati masih terluka. Karena itu izinkanlah diri kita untuk menangis ketika perlu. Izinkan pula diri kita untuk mengenang. Tetapi mari juga kita izinkan diri kita untuk tersenyum kembali tanpa merasa bersalah. Pesan hari ini, ada satu kalimat yang sangat saya yakini. Kasih tidak pernah benar-benar hilang. Orang-orang yang kita cintai mungkin tidak lagi hadir secara fisik, tetapi kasih, nilai-nilai dan kenangan indah yang mereka tinggalkan akan selalu menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Masa lalu memang tidak bisa diubah, namun masa depan masih bisa kita jalani dengan penuh harapan. Selangkah demi selangkah, hari demi hari, dengan pertolongan Tuhan. Sebelum kita mengakhiri video ini, saya ingin mengajak kita untuk merenung. Mungkin hari ini ada seseorang yang sangat kita rindukan. Alih-alih bertanya,
Mengapa saya belum bisa melupakan? Mungkin kita bisa bertanya, bagaimana saya dapat menghormati kenangan itu dengan menjalani hidup yang lebih bermakna? Karena cinta yang sejati tidak selalu meminta kita untuk melupakan. Terkadang cinta mengajarkan kita untuk tetap melangkah sambil membawa kenangan dengan hati yang semakin damai. Terima kasih sudah mendengarkan video ini. Semoga kita semua menemukan kekuatan, pengharapan, dan damai dalam setiap langkah kehidupan. Sampai bertemu di video berikutnya bersama saya, Lementina Manu.